sirotol sirotol lazina amanu goibi ya ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Goibi ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron thayyiban mubarakan fi. Video part 2 ini kita kasih judul yang sama, membongkar dusta pendeta Manugulu. Maaf ini hujan, jadi di tempat kami lagi hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan suaranya masih terdengar nyaring ya para sobat ya. Nah, untuk kali ini sang pendeta Manugulu menghadirkan seorang murtadin. Si murtadin tersebut masuk Kristen gara-gara membaca Al-Quran. Ini aneh, sangat aneh para sobat. Di dunia ini mungkin baru satu kali ini dah ibu-ibu. Dia banget tidak tahu bagaimana kitabnya mereka, bagaimana kontradiksi mereka, bagaimana. Nanti coba saya ulas ya. Ini saya punya buku bagus banget ini. Dokumen pemalsuan Alkitab. Nanti kita coba ya, karena waktunya sebisa mungkin saya jangan sampai lebih dari 15 menit ya. Biasanya yang masuk Islam itu karena dia membaca Bible yang banyak kontradiksi. Tapi ibu ini aneh, gara-gara membaca Al-Quran masuk Kristen. Tapi apakah benar atau dusta? Kita akan buktikan. Sebelumnya para sobat, saya ingin berbagi mu'alaf sedikit saja, 5 saja mu'alaf yang masuk Islam karena mengkaji Al-Quran. Sekali lagi hanya 5 saja, padahal ada jutaan orang yang masuk Islam karena mengkaji Al-Quran, kemudian membandingkannya dengan Bible. Yang pertama para sobat, Daniel Strange. Daniel Strange ini adalah pembenci Islam kelas wahid di Swiss, anggota Partai Rakyat Swiss. Apa yang terjadi dengan Daniel Strange para sobat? Beliau masuk Islam karena membaca Al-Quran dan membandingkannya dengan Bible. Mu'alaf yang kedua, Arnold van Doorn. Lagi-lagi Arnold van Doorn ini adalah politisi dari Belanda. Barangkali para sobat sudah pada tahu, beliau mengarang film fitnah yang berisi memfitnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi beliau mengkaji Al-Quran dan membandingkannya dengan Bible. Beliau masuk Islam. Dan yang ketiga para sobat, sosok mu'alaf yang masuk Islam karena mempelajari Al-Quran, Yusuf Estes. Ini adalah pastor terkenal di Amerika saat itu. Beliau sangat anti-Islam. Keluarganya beliau banyak mendirikan gereja-gereja di Amerika Serikat. Target beliau adalah waktu itu dia pergi ke Arab Saudi, ingin mengkristenkan beberapa orang di Arab Saudi. Tapi apa yang terjadi para sobat? Beliau tahu keindahan Islam, kembali membaca Al-Quran dan sangat heran kok ada Al-Quran firman Allah seperti ini. Dan beliau kembali masuk Islam. Pastor terkenal Amerika, bukan abal-abal, Terry Holbrook Jr. Beliau adalah anggota polisi militer Amerika dan pernah menjadi penjaga penjara Guantanamo. Beliau lagi-lagi lihat orang sholat, kemudian mengkaji Al-Quran dan masuk Islam. Yang kelima, Ibrahim Kellington. Ibrahim Kellington ini adalah tokoh Islamofobia di Amerika Serikat saat terjadi tragedi 11 September 2001. Ibrahim Kellington adalah pelopor Islamofobia. Dia sangat benci dengan Islam.
dan menganggap penjahat kemanusiaan ditujukan kepada Islam dan siap memerangi Islam. Itu Ibrahim Kellington. Dan alhamdulillah berkat keindahan Islam dan mengkaji, mempelajari Al-Quran, membandingkannya sekali lagi dengan kitabnya, beliau masuk Islam. Tentu kita sangat heran yang pendeta mendatangkan katanya ada orang masuk Kristen karena mempelajari Al-Quran. Ini aneh-aneh. Kita dengarkan dulu video dari mualaf muda cantik Natalia Iriani. Biasanya orang mempelajari isi Alkitab terus masuk Islam jadi mualaf. Tapi ini ada hal yang baru nih. Ada orang yang ngakunya murtad itu karena dia mempelajari Al-Quran. Kan aneh ya. Yang katanya dulu padahal guru pondok pesantren, ada juga yang dulunya itu dia anak pondokan. Tapi kok aneh banget, dari dia mempelajari Al-Quran malah jadi murtad. Sebenarnya ini nih emang benar seperti itu, apa hanya dibuat-buat untuk menyaingi orang-orang yang mu'alaf karena mereka mempelajari isi Alkitab? Jawabannya tentu saja ini semua omong kosong. Mereka berupaya menunjukkan kepintaran mereka dengan membaca Al-Quran. Ya tentu saja kalau orang Kristen ngelihatnya ya pasti terpukau dengan bacaannya. Padahal itu semua tuh ngawur, salah. Nah, seperti yang ada di video-video saya sebelumnya itu ya. Jadi ada yang baca ayat kursi pakai bawa-bawa ayam. Dan terus ini ada lagi yang terbaru nih ya. Mari kita tonton videonya. Sependapat dan setuju, Iriani juga mengatakan bahwa sangat aneh dan heran kok ada orang masuk Kristen karena membaca Al-Quran. Berarti dia tidak pernah membaca Bible. Karena kalau dia membaca ini dulu baru baca Al-Quran sangat jelas. Tak ada satupun kontradiksi di Al-Quran. Tapi di sini saya bisa menunjukkan ratusan kontradiksi Bible. Nah, kita kasih contoh satu saja. Contoh satu saja. Oke. Jadi ini adalah kejadian Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap tentara. Saya ulangi, itu satu kejadian. Sekali lagi satu kejadian. Jangan sampai teman-teman Kristen bilang, oh itu di kejadian yang berbeda, tempat yang berbeda, kan biasa begitu alasannya. Oke ya. Jadi ini satu kejadian. Jadi bagaimana sikap Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap tentara? Matius 26:39 mengatakan, Yesus maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa. Katanya bla 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 panjang sekali. Oke. Apa kata Markus di 14:35 sampai 36? Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, merebah tidur ke tanah dan berdoa. Oke, yang pertama tadi yang Matius maju sedikit, sujud dan berdoa. Yang ini maju sedikit, merebahkan ke tanah dan berdoa. Lalu apa kata Lukas di 22:41-42? Kemudian ia menjatuhkan diri. Jadi mak gedebuk jatuh dan mereka kira-kira selemparan batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Ya. Dari 3 Matius, Markus dan Lukas saja sudah berbeda menceritakan kejadian saat Yesus di Taman Getsemani sebelum ditangkap Romawi. Ada ratusan. Oke. Jadi sangat aneh kalau ada orang baca Al-Quran masuk Kristen. Pasti dia tidak baca ini. Saya pastikan tidak membaca ini. Semua tidak dibaca ayat-ayat. Karena
tidak tahu kontradiksi di sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Itu ada awalannya Pak sebelum Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim ghoirin siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim ghoirin siratal ladzina amanu alaihim ghoirin Jadi para sobat jangan ketawa ya. Ini nih ibu-ibu ini mengatakan mengkaji Al-Quran, mempelajari nggak tahu berapa tahun katanya, ya kan? Lalu masuk Kristen, murtad, ya, karena baca Al-Quran. Dia bilang jago membaca Al-Quran, ya kan? Dan memamerkan kepada biasa pendeta Manubulu yang suka nulis apa namanya itu bombastis itu, muslimah taat masuk Kristen. Yang kemarin pengasuh pondok pesantren masuk Kristen. Ternyata dusta semuanya. Ini pun dusta. Kita saksikan apakah benar dia fasih baca Al-Quran, ya kan? Atau hanya dusta belaka Bapak Pendeta Manubulu. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu goibi ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Goibi ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Goibi ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amanu Kemarin ayat kursi ayam sekarang ini agak lupa nih Pak. amanu. Ini katanya mempelajari Al-Quran masuk Kristen. Kayak gini modelnya nih. Mau dibandingkan dengan mu'alaf tadi 5 orang tokoh-tokoh dunia semuanya. Pak Manubulu, stoplah dustamu. Padahal dia baca, nggak tahu baca. Aku yakin Latinnya. Baca saja nggak selesai Pak Pendeta Manubulu. Bapak banggakan karena Al-Quran masuk Kristen. Aduh, dusta. Jangan ada dusta dalam penyebaran agama. Ini lagi. Model kayak gini Pak, Al-Fatihah baca saja tidak selesai. Bapak banggakan gara-gara baca Al-Quran masuk Kristen. Model begini Pak, aduh. Dusta Bapak. Ternyata baca Al-Fatihah saja, membaca huruf Latin Al-Fatihah saja tidak bisa menyelesaikan. Oke para sobat, tunggu part yang ketiga. Dusta Manubulu harus kita kita bongkar biar tidak ada korban di masyarakat muslim. Kebenaran hanyalah milik Allah. Jika ada yang benar hanyalah milik Allah, jika ada yang salah itu adalah dari admin dari saya pribadi. Tetap dukung Indonesiana News TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.